Oke, jadi ceritanya ada satu nama yang dulu itu sempat rame banget di TikTok. Namanya Dylan Zipe alias The Chin alias DZ. Usianya tuh masih 21 tahun, tapi kontroversi yang nempel di nama dia itu udah cukup buat bikin satu buku catatan lu penuh. Dylan ini bukan sekedar influencer biasa. Dia adalah salah satu contoh paling nyata dari gimana media sosial bisa ngasih panggung besar ke orang yang jujur aja seharusnya nggak pernah dapet sorotan. Karena dibalik semua senyum, goyangan kamera, dan gaya-gaya terstrapnya dia yang dia tunjukin di layar, ada serangkaian tuduhan serius yang nggak cuman bikin publik muak, tapi juga ngebuktiin betapa celah sistem itu bisa dimanfaatin sama orang-orang kayak dia. Dan yang bikin tambah gila, dia lolos semuanya. Belum ada satupun konsekuensi hukum yang bener-bener ngerem dia. Dylan Zipe itu bukan cuman kisah tentang naik turunnya seorang TikToker. Ini tentang betapa bahayanya persona digital bisa menutupi kenyataan yang gelap. Lahir tanggal 23 April 2003, Dylan tumbuh sebagai anak yang cukup pintar. Di usia 17 tahun dia udah ikut kelas kuliah. Nilai-nilainya juga oke dan kagak ada tanda-tanda yang bikin orang curiga. Tapi semuanya mulai berubah waktu dia masuk TikTok. Awalnya kontennya biasa aja gitu, nggak terlalu meledak. Sampai akhirnya dia nemuin genre yang pas banget buat dia, yaitu thirst trap. Gaya konten yang basically itu ngandelin daya tarik visual dan bahasa tubuh buat narik perhatian. Dan Dylan dia ngerti banget cara maininnya. Setiap video dia itu punya ciri khas, maju-majuin dagunya dia yang akhirnya jadi ciri khas dan panggilannya yaitu The Chin. Dia tampil juga di depan kamera dengan tatapan intens, gerakan-gerakan slow-mo, dan ekspresi yang dibuat-buat menggoda gitu. Agak aneh sebenarnya gue ngomong kayak gini ya. Dan anehnya juga itu berhasil gitu. Dia viral, followersnya naik, engagementnya gila-gilaan, dan dari sinilah masalahnya itu mulai muncul. Awalnya sih orang tuh cuma nganggep Dylan sebagai remaja narsis yang doyan tampil, tapi makin lama mulai ada yang ngerasa kalau ini ada sesuatu yang lebih aneh gitu. Komentar-komentar dari followers cewek yang jauh lebih muda dari dia itu mulai kelihatan. Pesan-pesan pribadi juga bocor, screenshot mulai beredar, dan tiba-tiba satu tuduhan muncul, terus disusul sama tuduhan lain dan terus bertambah. Sebagian besar itu berkaitan dengan Dylan yang ngirim pesan eksplisit ke anak di bawah umur. Dan sayangnya sebagian besar penggemarnya waktu itu justru ngebelain dia. Banyak yang bilang cuman fitnah atau mereka cuma pengen numpang viral, tapi patternnya itu jelas. Terlalu banyak, terlalu spesifik, dan terlalu berulang buat dibilang kebetulan. Masalahnya Dylan ini selalu berhasil kabur gitu. Setiap kali ada tuduhan baru, dia ngilang sebentar, terus muncul lagi. Kadang minta maaf samar-samar, kadang malah bertingkah seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Nggak ada proses hukum yang jelas, nggak ada pernyataan resmi. Cuman keheningan doang, dan satu demi satu korban yang akhirnya berhenti bicara karena takut atau capek dilabelin bohong. Dan Dylan Zipe saat itu masih belum menghilang. Dia masih berani buat eksis di internet, masih punya audiens meskipun lebih kecil, tapi jejak digitalnya nggak akan pernah hilang. Dan satu hal yang jelas, cerita Dylan ini bukan cuma soal seorang pria yang jadi terkenal lewat TikTok. Ini adalah peringatan buat kita semua tentang apa yang bisa terjadi ketika popularitas digital itu nutupin kebusukan nyata. Yo Dezi, kamu udah lihat cewek barunya? Enggak, dia di mana? Kontak mata dari seberang ruangan, cium dagunya dengan cengkraman Rizzler, lalu kamu tutup dengan halo, aku Dylan. Sumpah ini gue nge-translate-nya aneh anjing. Aduh, cringe cowok. Aku sama pacarku putus. Maaf ya, memutuskan untuk menciumnya pertama kali. Kamu bakal jadi ciuman pertamaku. Anjing, merinding gue cowok. Jadi gini, seiring makin populernya Dylan Zipe ini di TikTok, makin banyak juga yang mulai perhatiin kelakuannya. Tapi bukan cuman karena ekspresi aneh atau pose awkwardnya di depan kamera. Ini tuh soal konteks, karena begitu lu tahu tuduhan-tuduhan yang nempel di nama dia, tiap video yang tadinya cuman kelihatan cringe itu jadi berubah jadi disturbing gitu. Dan yang paling bikin merinding, salah satu videonya yang disebut First Kiss. Tatapan kameranya, gerakan pelan tangannya ke dagu, ekspresi mukanya, semua itu dalam konteks tuduhan. Jadi sesuatu yang gak bisa lu tonton dengan santai lagi. Udah gak bisa dianggap lucu atau berlebih atau norak gitu. Itu bakal jadi mimpi buruk digital dalam format vertikal. Dylan itu sempat duduk nyaman di puncak popularitasnya, lebih dari 40.000 follower
cukup besar buat influencer yang agak niche gini. Tapi semua itu mulai hancur waktu seorang TikToker berusia 14 tahun muncul dan nunjukin bukti-bukti. Bukan cuma screenshot obrolan, tapi juga foto-foto yang dikirim Dylan via Snapchat. Memang di foto itu wajah Dylan kagak kelihatan penuh, tapi benda-benda di sekitarnya kayak lampu LED, bini putih legendarisnya, semuanya tuh cocok. Dan pesannya itu jauh lebih dari sekedar hai apa kabar gitu. Ini bukan basa-basi biasa, ini adalah pesan eksplisit, pesan yang gak seharusnya dikirim ke anak-anak. Dan ini bukan sekedar klaim kosong, ini ada buktinya. Dan Dylan dia milih buat diem, gak ngasih klarifikasi, gak minta maaf. Dia pura-pura semuanya ini gak pernah terjadi. Tapi titik baliknya datang waktu angka followersnya ini makin naik, 40.000 lebih, dan tetap rame. Dan dia sadar kalau dia mau terus hidup di TikTok, dia nggak bisa terus sembunyi. Akhirnya dia bikin tuh video klarifikasi, salah satu dari sedikit video yang dia nggak pakai musik. Dan lucunya, walaupun ini video yang tragis ya, video itu dibuka dengan ucapan terima kasih karena sudah sampai 40.000 followers. Di video yang harusnya itu ngebahas soal tuduhan serius loh bre, yang bisa ngehancurin hidup orang lain. Kagak ada jeda, nggak ada pemisahan, semuanya tuh digabung jadi satu. Kayak dia cuma mau beresin urusan dalam satu tag. Dan pengakuannya setengah hati juga. Katanya dia nggak tahu umur si anaknya, katanya dia cuma berusaha ramah. Tapi coba lu pikir lagi gitu, kalau dalam pesan lu ke seseorang yang lu klaim sebagai orang asing, lu udah ngomongin soal tubuh dan seksualitas, itu bukan sekedar ramah bre, itu manipulatif, itu predator. Dan ketika dia bilang kalau dia ini nggak tahu umur si orang ini 14 tahun, itu seakan-akan jadi kartu sakti buat ngelepas semua tuduhan. Tapi dunia kan nggak bisa terus-terusan percaya sama pembelaan kayak gitu ya. Gue udah sering ngeceritain cerita-cerita semacam ini berkali-kali gitu, mulai dari influencer kecil sampai nama-nama besar. Dan tiap kali mereka pakai narasi yang sama, kalau mereka nggak tahu umurnya, itu cuman bercanda, nggak bermaksud jahat. Tapi ujung-ujungnya anak-anak yang jadi korban kan. Dylan bukan orang pertama yang pakai pola ini, dan sayangnya dia juga mungkin bukan orang yang terakhir. Tapi buat elu yang masih nontonin kontennya, yang masih mikir mungkin dia cuman salah paham, mungkin udah waktunya elu ngeliat fakta yang sebenarnya. Karena ini bukan cuma tentang TikTok, ini tentang keamanan anak-anak di dunia yang makin blur batas antara perhatian dan eksploitasi. Ada pola yang mulai terbentuk setiap kali predator semacam ini kena sorot. Mereka nggak pernah sepenuhnya nyangkal, tapi juga nggak bener-bener ngaku. Mereka mainnya tuh di area abu-abu. Kayak Dylan Zipe ini, yang sikapnya dalam video klarifikasi justru kelihatan terlalu santai, terlalu ringan, seolah-olah semua yang dia lakuin tuh cuma salah paham kecil yang bisa dimaafin. Ini kan bukan cuma soal isi pernyataan, tapi cara dia ngomongin semua itu kan. Kayak orang yang yakin bahwa satu video aja itu bisa ngapus jejak digital kelamnya. Tapi masalahnya video itu malah jadi bumerang. Lu pasti pernah denger kan soal Streisand effect. Awalnya itu istilah muncul karena Barbara Streisand nyoba ngehapus foto rumahnya dari internet, tapi malah bikin fotonya makin viral. Dan Dylan dia ngalamin versi TikToknya. Begitu videonya naik, publik malah makin penasaran. Yang tadinya nggak tahu jadi nyari, yang udah tahu makin parah. Ujung-ujungnya itu bukan redam, justru makin meledak. Dan dari ledakan ini, korban baru mulai muncul. Kali ini yaitu seorang anak berusia 13 tahun yang munculin tuduhan baru. Sama persis kayak sebelumnya, pesan eksplisit, foto, permintaan yang gak pantas, dan sekali lagi bukti visualnya juga nyambung. Barang-barang yang kelihatan di fotonya sama kayak yang udah sering nongol di video-video TikToknya. Lampu LED, tata letak kamarnya, pakaiannya, semuanya tuh identik. Dan yang bikin semua makin gamblang, pembelaan lamanya tentang gak tahu umur si korban itu langsung runtuh. Karena ini bukan satu insiden, ini udah jadi pola berulang, pola predator. Gimana cara Dylan nemuin anak-anak ini? Dugaan kuatnya itu lewat TikTok juga. Mereka semua anak TikTok gitu. Akun muda, followersnya masih dikit, tapi cukup aktif buat masuk radarnya Dylan. Dan dia masuk dengan gaya-gaya influencer, pamer jumlah followers, sok-sok perhatian, kasih validasi yang dimanipulasi jadi ruang buat pelecehan. Statusnya sebagai TikToker terkenal itu dipakai bukan buat inspirasi, tapi buat eksploitasi. Dan di tengah semua itu datanglah troll-troll. Seseorang ada yang nyamar jadi cewek 14 tahun di Instagram, pasang umur di bionya dan nyatain jelas di DM. Tapi Dylan gak peduli, dia tetap lanjut ngegoda.
tetap kirim pesan kayak biasa. Ini bukan jebakan yang rumit gitu, ini bukan provokasi juga. Ini nunjukin bukti bahwa bahkan ketika dia udah tahu dia ini sedang diawasin, dia tetap ngelakuin hal yang sama. Ini bukan kecelakaan, ini jadinya niat emang. Tapi meski udah 2 kali kebongkar, Dylan itu tetap muncul di TikTok, tetap ngelanjutin thirst trapnya dia, tetap mengabaikan semua yang udah diangkat ke publik, sampai akhirnya dunia luar itu mulai ngambil bagian. YouTuber masuk ke dalam cerita ini, ngebedah tiap potongan buktinya, ngebuat rangkaian dokumentasi digital tentang siapa sebenarnya Dylan Zipe. Dan dari situ satu hal jadi jelas, ini tuh bukan soal satu insiden, ini soal seseorang yang dengan sadar memanfaatkan kekuatan dan visibilitasnya buat sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan kegelapan itu nggak berhenti di sana, karena seiring makin banyaknya spotlight yang ditunjukin ke Dylan Zipe, makin jelas pula bahwa ini bukan cuma cerita tentang predator TikTok. Ini juga soal gimana platform digital itu bisa ngebentuk semacam benteng perlindungan buat orang-orang kayak dia. Meski udah viral, meski udah ada bukti, dia tetap punya ruang. Masih ada orang yang bilang, mungkin dia cuma salah paham. Masih ada komentar yang belain dia. Masih ada viewers yang balik lagi nonton videonya. Seolah-olah semua kontroversi itu cuma semacam bumbu gosip internet yang bisa di skip. Tapi realitanya buat korban-korbannya ini bukan konten, ini luka, ini trauma yang divisualisasikan ulang setiap kali nama Dylan ini muncul di beranda mereka. Dan itu yang bikin banyak orang mulai gerah. Komunitas-komunitas kecil di TikTok, Reddit, dan YouTube itu mulai kompak, ngelawan, nyuarain, dan mastiin bahwa cerita ini nggak tenggelam. Mereka ngupload ulang bukti-buktinya, mereka nge-breakdown ulang kronologinya, mereka pastiin suara korban itu nggak tertutup sama suara influencer yang lebih lantang. Ironisnya, Dylan malah makin eksplisit di tengah semua itu. Nggak ada gestur yang kelihatan mau tobat, kagak ada tanda-tanda dia mau mundur. Yang ada malah makin ngedobrak, makin nyolot, makin agresif. Bikin video yang jelas-jelas ditunjukin buat ngetes reaksi orang. Nyolek balik penonton dengan ekspresi seolah-olah dia ini nggak tersentuh. Dan buat sesaat, dia mungkin benar. Karena algoritma di TikTok itu nggak kenal moral. Yang penting views, likes, dan engagement. Jadi selama masih ada orang yang penasaran, Dylan masih bisa hidup di sistem itu. Dan itu yang paling serem, karena ini bukan cuma soal satu orang salah, ini tuh sistem yang ikut memungkinkan hal tersebut. Tapi seperti yang sering kita lihat dalam cerita-cerita kayak gini, badai pasti datang. Terlalu banyak pihak yang udah terlibat, terlalu banyak suara yang gak bisa dibungkam. Perlahan tapi pasti, brand mulai menjauh, kolaborator ngilang, bahkan teman-teman konten kreatornya itu mulai ngehapus video-video yang bareng sama dia. Lu bisa ngerasain ada atmosfer yang berubah. Dari yang awalnya kayak candaan, berubah jadi sunyi. Dylan makin jarang muncul, dan ketika dia muncul pun auranya udah beda. Bukan lagi the chin yang dulu dielu-elukan, tapi figur yang angkat beban dari masa lalu yang gak bisa dia bilang. Karena ketika lu bisa kabur dari spotlight, lu bisa nutup komentar, lu bisa ngehapus akun, tapi lu gak bisa kabur dari rekam jejak digital. Dan buat Dylan Zipe, jejak itu udah terlalu dalam. Oke bres, gitu aja buat video gue kali ini soal kisahnya Dylan Zipe. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.